Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prabowo dari kelas PAIA. Di sini saya akan mereview tentang kurikulum yang ada di negara Finlandia. Baik, pendidikan yang ada di Finlandia merupakan pendidikan yang terbaik di dunia pada saat ini. Karena hal tersebut diakui oleh dunia pada saat setelah melakukan hasil ujian internasional program penilaian pelajar internasional, yaitu pada tahun 2000, di mana pada saat itu Finlandia menempati peringkat pertama pada prestasi literasi membaca dan peringkat keempat pada matematika dan juga peringkat ketiga dalam ilmu alam. Nah, pada sistem pendidikan yang ada di Finlandia, mereka tidak memberlakukan yang namanya pemeringkatan. Jadi mereka memukul rata atau mensetarakan seluruh peserta didik tanpa membagi atau membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bahkan anak-anak yang memiliki keterbatasan mental ataupun fisik, mereka tetap mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, mereka di sana masuk setiap minggunya hanya 5 hari. Dan juga mulainya pembelajaran itu pada bulan Agustus sampai bulan Juni. Dengan total hari yaitu 190 hari. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri dalam setiap minggunya yaitu kisaran antara 19 sampai 30 mata pelajaran tergantung dengan pelajaran atau kelas yang diambil. Baik, untuk pendidikan di Finlandia, pemerintah telah memastikan bahwa semua warganya akan mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan, di mana seluruh mayoritas pendidikan yang ada di Finlandia sekolahnya merupakan sekolah negeri. Adapun sekolah swasta, kualitas sekolah swasta tidak jauh berbeda dengan kualitas sekolah negeri. Karena Kementerian Pendidikan yang ada di sana bertanggung jawab dalam meramu suatu rangka kebijakan sistem dan implementasi kependidikan. Nah, sedangkan agensi kependidikannya, mereka bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, dan juga untuk pendidikan di Finlandia sendiri, pendidikan formal di sana seluruhnya gratis. Ya, seluruhnya gratis, terkecuali ada sebagian dari pengecualian dari sekolah menengah ke atas dan juga pendidikan untuk orang dewasa. Akan tetapi pendidikan yang lainnya bersifat gratis, seperti sarana belajar, makan makanan seharian di sekolah, transportasi bagi anak-anak yang memiliki rumah jauh. Mereka diberikan fasilitas yang gratis untuk itu semua. Nah, untuk pengecualian tadi yaitu untuk anak-anak yang sekolah menengah ke atas ataupun orang-orang dewasa, di mana anak-anak sekolah menengah ke atas ini mereka harus membayar buku cetak sendiri-sendiri. Dan juga untuk orang dewasa untuk membayar makanannya sendiri, karena otomatis orang-orang dewasa memiliki porsi makan yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Nah, begitupun dengan sistem pendidikan untuk orang dewasa, Finlandia memiliki dua sistem. Yang pertama yaitu pendidikan yang bersertifikat dan juga pendidikan non formal. Di mana pendidikan bersertifikat ini ditujukan untuk membantu para tunakarya untuk dapat mendapatkan pekerjaan. Sehingga ketika mereka sudah sekolah dengan mengambil sistem pendidikan bersertifikat ini, mereka bisa mendaftar untuk masuk ke dalam lingkup pekerjaan atau lingkup industri. Nah, sedangkan pendidikan non formal yaitu untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan segala hal. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tenaga pengajar atau guru. Nah, guru di Finlandia merupakan suatu profesi yang sangat populer dan elit. Kenapa? Karena di dalam penerimaan guru sendiri memiliki kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang
sangat banyak dan rumit. Nah, dan untuk penerimaannya sendiri, mereka menseleksi dengan sangat detail. Bahkan dari data yang kita dapatkan bahwasanya untuk jurusan keguruan umum yang diterima hanya 10% dari jumlah pendaftar. Dan untuk jurusan keguruan mata pelajaran yang spesifik atau mata pelajaran yang khusus hanya 10-50% dari pendaftar. Dan untuk guru vokasi hanya 30% dari jumlah pendaftar. Itu yang ada di Finlandia. Nah, maka dari itu kenapa pendidikan di Finlandia merupakan pendidikan yang sangat terbaik? Karena guru-gurunya pun mereka diseleksi dengan baik atau dengan secara detail. Nah, guru-guru atau asisten pendidikan sekolah yang ada di sana itu minimal mereka memiliki lulusan paling minimal yaitu sarjana. Nah, sedangkan untuk guru-guru pendidikan dasar hingga menengah atas mereka itu harus memiliki gelar magister atau biasanya kalau di Indonesia yaitu S2. Nah, untuk guru-guru pendidikan vokasi harus memiliki gelar yang lebih tinggi dari bidang studi yang pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkannya. Nah, untuk kepala sekolahnya sendiri itu harus memiliki pendidikan yang atau lulusan pendidikan tinggi, di mana mereka harus memiliki sertifikasi pengajar dan juga sertifikasi administrasi tentang kependidikan dan lain sebagainya. Jadi, mengapa pendidikan di Finlandia merupakan pendidikan yang terbaik di dunia? Karena dari bidang atau tenaga pendidiknya pun mereka menseleksi dengan baik dan menseleksi dengan detail supaya menghasilkan anak-anak didik atau peserta-peserta didik dengan hasil yang baik. Nah, itu. Sekarang kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan pendidikan yang ada di Finlandia. Nah, untuk tingkatan sendiri yang pertama yaitu tingkatan pendidikan prasekolah, di mana prasekolah ini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan usia dini dan pendidikan pradasar. Di mana pendidikan usia dini yaitu pada usia 0-5 tahun, sedangkan pendidikan pradasar yaitu untuk anak usia 6 tahun. Nah, itu merupakan pendidikan yang wajib. Jadi ketika anak berusia 0-5 tahun mereka mendapatkan pendidikan usia dini, sedangkan ketika mereka sudah memasuki usia 6 tahun mereka akan mendapatkan pendidikan pradasar. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu pendidikan dasar, di mana di Finlandia menerapkan pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi anak yang berusia 7 tahun sampai 16 tahun. Nah, di mana pada 6 tahun pertama umumnya hampir semua mata pelajaran dipelajari atau diajarkan kepada anak-anak tersebut. Nah, untuk 3 tahun terakhir baru mereka mendapatkan guru-guru khusus yang mengajar di setiap mata pelajarannya. Nah, untuk sistem ujiannya sendiri di sana tidak menggunakan ujian nasional untuk tingkat pendidikan dasar. Nah, untuk evaluasi belajarnya mereka dilakukan secara berkelanjutan oleh guru-guru mereka masing-masing. Nah, dan untuk laporan hasil belajarnya pun hanya sekali dalam 1 tahun akademis. Nah, hasil dari laporan atau evaluasi belajarnya ini akan mempengaruhi kepada arah penentuan pembelajaran siswa untuk tingkat selanjutnya atau tingkat menengah ke atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan tingkat atas. Untuk pendidikan tingkat atas ini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Nah, seperti yang kita terangkan di awal, yaitu bahwasanya untuk anak-anak yang sekolah pada menengah ke atas, mereka tetap mendapatkan fasilitas yang gratis, akan tetapi ada sebagian yang mereka harus membayar sendiri, yaitu seperti buku cetak yang akan mereka dapatkan, sehingga mereka harus membayar sendiri. Nah, untuk pembelajaran bersifat pendidikan atau pendidikan umum,
mereka memiliki pelajaran yang bersifat modular, di mana di sana tidak memiliki tingkatan kelas. Jadi mereka sama. Nah, untuk silabus pembelajarannya sendiri, di sana mereka mendapatkan silabus yang mana silabus tersebut memiliki mata pelajaran yang harus dilaksanakan selama 3 tahun atau fleksibel selama 2 atau 4 tahun. Nah, setelah para siswa ini menyelesaikan silabus mereka bisa mengikuti yang namanya ujian matrikulasi nasional dan juga mereka akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Nah, untuk materi yang diujikan sendiri itu terdiri atas 4 mata pelajaran wajib, yaitu terdiri dari bahasa ibu dan juga 3 mata pelajaran yang lainnya seperti bahasa nasional kedua, bahasa asing, matematika, dan salah satu mata pelajaran umum, yaitu seperti humaniora dan atau ilmu alam. Nah, akan tetapi siswa juga dapat mengambil ujian yang lainnya atau ujian tambahan di luar ujian wajib. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan vokasi atau pelatihan vokasi, di mana pendidikan atau pelatihan vokasi ini terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan 50 sertifikasi vokasi. Nah, untuk pendidikan vokasi sendiri, mereka memiliki 3 tahun pembelajaran, di mana 3 tahun ini sudah mencakup 1,5 tahun untuk bekerja. Itu untuk pendidikan vokasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Nah, di mana pendidikan tinggi ini juga memiliki 2 bidang, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Di mana untuk Universitas Umum sendiri itu mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan untuk Universitas Ilmu Terapan mereka memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk universitas yang umum mereka lebih mengedepankan teori daripada praktek, sedangkan untuk ilmu terapan mereka lebih mengedepankan praktek daripada teori, seperti itu. Nah, untuk pendidikan tingkat tinggi sendiri di Finlandia mereka tidak mampu memenuhi jumlah calon mahasiswa karena mereka memiliki standar penerimaan mahasiswa yang sangat kompetitif, seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.